Selamat datang di podcast Gatel. Terima kasih buat teman-teman yang telah mampir. Di episode kali ini saya bakal ngebahas peluang atau cobaan. Nah, di konten ini juga selain di YouTube, teman-teman bisa ngedengerin di Spotify buat temen cuci piring atau di Medium sebagai bentuk tulisannya. Linknya saya taruh di deskripsi di bawah. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat orang datar ekspresinya kayak gimana, terus intonasinya kayak gimana, plus cara saya latihan ngomong kayak gimana, ya udah mangga di sini aja. Juga saya mohon maaf kalau misalkan teman-teman keganggu sama earphone yang saya pakai karena ini jujur ya, ini podcast ya. Saya udah nge-record setengah jam lebih. Pas di preview audionya hancur. Bener-bener dilatih stoicism bahwa di luar bahwa banyak banget hal-hal yang di luar kendali kita. Bener emosinya lagi dilatih banget emosinya ya. Langsung aja mari kita lihat dan yuk kita garuk sama-sama. This video is sponsored by myself. So I am a very positive person, I think. Maksudnya bukan berarti saya nggak ada emosi negatif. Emosi negatif mah ada karena saya masih normal dan saya harus syukuri itu. Tapi saya juga nggak denial kalau misalkan adanya emosi negatif. Justru kalau misalkan kita denial itu tuh malah makin sakit nggak sih? Kita lagi mau nangis ditahan-tahan, ngasih sugesti ke diri kita, jangan nangis dong, padahal mah ya itu kan nggak baik ya, nangis menangis aja. Kita lagi mau buang air nih ditahan-tahan terus ngasih sugesti ke diri kita, jangan sekarang dong, terus itu kan nggak baik, nggak sehat, ditahan-tahan akhirnya keluar juga. Terus apa maksud saya dengan saya orang yang positif? Saya rasa ya, saya mengakui diri saya bahwa sekarang tuh saya udah bisa buat menempatkan emosi-emosi negatif itu pada tempatnya sesuai porsinya dan ada batasannya gitu loh. Misalkan pas saya mau nangis ya nangis mah nangis aja kan, dilepasin aja gitu. Tapi saya kasih batasan. Saya jangan nangis terus-terusan, jangan ada di zona kesedihan itu. Iya tahu enak tapi kan kesedihan itu kan nggak baik sebenarnya mah. Ya udah kasih batas aja sambil mikir gitu, nanya ke diri sendiri, hey Gus, kenapa gue nangis? Apa nangis ini ada value nya buat gue? Hal sebesar apa sih yang nyebabin saya bisa nangis? Akhirnya jadi diskusi kan, dan ya reda juga emosi negatif itu. Yaitu cara saya nggak ngekip emosi-emosi yang ngebuat saya nggak bisa tumbuh gitu. Tapi again, bukan denial. Nah, saking positifnya, kadang saya lupa kalau misalkan di samping kepositifan ini ada yang namanya negatif. Kenegatifan mereka tuh beriringan. Hidup itu kan pilihan. Kita tuh bisa memilih peran yang positif atau yang negatif. Kita bisa memilih mengerjakan tugas pakai otak sendiri atau pakai otak orang lain. Diambil otak orang lain terus dengan cara mencontek gitu loh. Kita bisa, itu tuh pilihan kita kan. Nah, di video dulu lupa saya tuh videonya, saya tuh pernah ngomong uh, kayak gini contohnya, jangan sia-siakan, ini agak formal sih tapi ya kurang lebih kayak gini lah pokoknya mah, jangan sia-siakan hal yang datang kepadamu, takutnya itu tuh peluang. Kalau misalkan peluangnya nggak kamu ambil, nanti gimana kalau misalkan malah Tuhan yang ngambil peluangnya dan akhirnya peluang itu nggak datang lagi, kamu pun kecewa tuh. Dulu saya ngomong gitu dulu, tapi kan waktu nggak kerasa. Diri saya sekarang yang tanggal 23 Juni 2021 jam 19.17 waktu Indonesia Barat udah beda lagi mindsetnya, agak geser dikit bahwa di samping peluang itu ada yang namanya cobaan. Dan saya baru aja kenal sama yang namanya cobaan ini gitu loh teman-teman. Gini, let me tell you a story. Dulu tuh beberapa bulan lalu ada seorang tamu ini datang ke hotel tempat saya kerja.
hotel pastinya ada tamu dong. Nah, dia tuh orang Makassar. Dulu dia kerja di kapal pesiar. Sekarang setahu saya dia punya usaha baju di Makassar. Kenapa dia punya usaha baju? Maksudnya kok bisa? Karena dulu dia nabung pas kerja di kapal pesiar buat punya usaha gitu. Nah, Pak Abi namanya. Pak Abi, kalau misalkan Bapak ngelihat konten ini atau dengerin, saya bakal ngucapin terima kasih karena Tuhan udah ngirim Bapak agar saya mikir bahwa ada yang namanya cobaan gitu. Gini. Nah, mungkin karena Pak Abi ngelihat kita anak-anak hotel yang masih muda gitu. Ngajakin buat ke kapal pesiar gitu. Pak Abinya mah udah enggak di kapal pesiar, cuman mungkin karena dia punya koneksi dan ngejelasin bahwa kalau misalkan ini syarat-syaratnya nggak terlalu susah gitu, karena sebenarnya buat masuk ke kapal pesiar tuh nggak gampang loh dan biayanya juga nggak murah, di samping ya mungkin kita aja nggak punya uang makanya kita bilang biayanya mahal, tapi ya at least nggak murah lah gitu secara umum. Nah, pada saat itu saya tergoda dong dan dengan dua teman saya. Nah, kenapa tergoda karena apa ya? Kerja di kapal pesiar tuh buat teman-teman anak perhotelan salah satunya itu jadi goal mereka, jadi tujuan mereka, dan saya juga kerja di kapal pesiar tuh salah satu jadi goal saya. Eh, Singkat cerita kan, Pak Abi terus ngegoda kami dan ya mereka Pak Abi juga bilang sok pikirin dulu intinya gitu. Ya saya bakal ngomong dong ke orang tua saya, bakal cerita walau udah tahu ujungnya kayak gimana ya cerita aja gitu. Saya udah duga, saya udah tahu jawaban orang tua saya tuh kayak gimana. Saya tuh bakal nggak diizinin, dan pas saya cerita ke orang tua saya, ya saya nggak diizinin karena kalau misalkan diizinin saya udah nggak akan buat konten ini. Saya udah di kapal pesiar di sono di laut lagi mabok kayak mabok laut gitu, nggak diizinin. Alasannya kenapa? Klise, uang. Tapi saya ragu karena uang bisa diusahain, bisa sedikit maksain lah gitu lah, teman-teman ngerti kan. Dan saya juga bisa ngusahainnya gitu. Terus kalau misalkan saya ragu alasan uang, apa dong yang nyebabin saya nggak diizinin sama orang tua saya buat kerja di kapal pesiar? Saya yakin orang tua saya tuh apa ya, nggak ngizinin saya karena mereka tuh khawatir ngelepasin anaknya yang kerja di Bandung aja udah kesepian, udah mah lagi pandemi, introvert lagi, ya makin susah aja pergaulannya. Makin nggak bisa berkembang. Itu kayaknya mah satu itu. Tapi yang paling saya yakin orang tua saya tuh khawatir si Gusti tuh anaknya mereka tuh, ya kan, bener kan anaknya. Pasti dong. Pasti dong. Ngambil keputusannya itu terlalu tergesa-gesa. Ini tuh bener-bener atau enggak, baik atau enggak, mereka bilang gitu. Kata saya kan pas dengar baik atau enggak, ya gimana kita tahu baik atau enggak kalau misalkan belum kita coba. Dan mereka bilang iya tapi pikirin dulu yang matang-matang. Mereka juga bilang lagi, jangan gurasak gurusuk, tenang aja, jangan terburu-buru, nyase we, santai aja, soalnya Gusti itu masih muda, perjalanan hidup Gusti itu masih panjang. Syukuri posisi Gusti di mana sekarang, posisinya di mana Gusti sekarang, ya itulah kalimatnya, pokoknya itu intinya. Syukuri posisi di mana saya sekarang dengan keadaan yang sekarang, ya udah enak kan gitu. Saya yang lagi dikuasai oleh keinginan dan nafsu, yang melayangkan counter attack dong. Iya, tapi kan siapa tahu itu peluang kan, padahal mah cobaan. Siapa tahu itu peluang mah, Pak. Dan terkait hidup saya yang masih panjang, nggak tahu. Karena gini, ada jaminan nggak sih kita bakal hidup lama? Nggak ada jaminan, dan saya setuju gitu, maksudnya coba pas teman-teman mau tidur di malam hari atau beberapa teman-teman kita yang tidurnya di pagi hari itu pas mau tidur, coba ada jaminan nggak bakal bangun? Enggak kan. Makanya usaha semaksimal mungkin, saya tuh ngomongnya gitu ke orang tua saya, tapi
mereka bilang lagi, iya kayak di kartun nggak sih, apa lu kartun apa gitu, lupa saya tuh. Iya itu kan Cokonya ngomong gitu, iya tapi please 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 Gus, mereka nggak ngomong gitu by the way, tapi tapi please Gus, pikirin dulu yang matang-matang gitu. Saya ya udahlah gitu, maksudnya ya mungkin I have to take a break, kayaknya saya harus diam sejenak, berhenti menggoda orang tua saya, kayaknya saya emang harus memikirkan lebih matang lagi gitu. Terhenti tuh di situ tuh, akhirnya saya ya buat konten ini aja, nggak ke kapal pesiar buat sekarang mah. Saya pun akhirnya ya nyari perspektif lain teman-teman, ke mantan tetangga kos saya, bekas tetangga kos saya periode beberapa bulan lalu. Kenapa saya nyebut mantan? Karena kalau misalkan jabatannya itu masih tetangga kos, saya nggak akan buat konten ini, takut ngeganggu dia. Jadi kan saya ceritakan ke dia. Dia tuh umurnya nggak beda jauh sama orang tua saya, jadi saya penasaran ini perspektif orang tua ini gimana ya maksudnya gitu. Nah, saya cerita tentang saya yang diajak ke kapal pesiar, termasuk saya cerita bahwa saya udah cerita ke orang tua saya gitu. Jawabannya gini, sama, coba gue pikirin yang matang-matang dulu. Terus dia tuh gini bilang, ini tuh peluang atau cobaan. Saya pas itu langsung kayak ditampar. Saya yang ngerasa diri saya yang positif itu kayak disadarin bahwa ada loh cobaan itu, maksudnya di samping hal yang positif ada hal yang negatif, mereka tuh beriringan. Kenapa gue mikirnya positif aja gitu ya, kok bisa sih gitu loh. Ntar lupa, belum di mode pesawatin. Jadi kayaknya kalau ada notifikasi masuk, maaf ya. Sampai mana tadi? Oh iya kan, iya. Ya itu jawaban dari tetangga saya, mantan tetangga kos saya. Oke. Nah, saya juga cerita ke temen yang saya biasanya itu ajak diskusi. Nggak beda jauh sekarang sama umurnya, kakak kelas saya. Saya tuh cerita ke dia. Jawabannya apa? Sama. Ini tuh peluang atau cobaan. Saya tuh mikir, selama saya hidup kok saya belum terlalu mengenal sama hal yang namanya cobaan ya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya tuh jadi mempertanyakan. Mungkin selama ini kenapa saya lebih mengenal peluang daripada cobaan, karena diri saya tuh terlalu dikontrol oleh nafsu dan keinginan yang terlalu besar. Akhirnya logikanya itu mandek, mati, logikanya dilumpuhin. Kayak cinta kan melumpuhkan logika ya, asik gitu. Itu sama aja kayak teman-teman kita yang ini nggak sih, yang ditipu karena investasi bodong, diiming-iming angka yang besar, tapi hasilnya kasus yang besar dan kekecewaan yang besar. Mungkin mereka juga sama, mikirnya aja yang di awal, oh ini peluang, padahal mah cobaan. Karena apa ya, kalau misalkan kita ngira semuanya itu peluang, kalau misalkan ujungnya negatif, itu kan bukan peluang tapi ya cobaan. Makanya cobaan itu harus dihindari. Bagaimana cara bisa kita menghindarinya? Ya dengan cara mengenalinya. Gimana kita mengenalinya? Ya dengan cara apa ya? Akal yang jernih, pikiran yang jernih, akal yang jalan tadi, terus mengambil keputusan jangan tergesa-gesa gitu, jangan gegeran. Santai aja gitu. Saya sendiri nemuin teknik gimana cara saya agar ngambil keputusan yang tepat. Apa ya? Teknik ini tuh saya temuin dari Dr. Fahrudin Faiz di episode ngaji filsafat yang stoikisme. Di YouTube teman-teman bisa ketik aja ngaji filsafat stoikisme, nanti ada di situ. Nah, Faiz ini bilang ada yang namanya maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Mungkin itu pengandaian ya, bukan secara fisikal. Maksudnya nggak mungkin dong kita lagi di motor
gue harus ngapain ya, mengambil keputusan maju 3 langkah, mundur 3 langkah, itu kan bahaya ya. Atau diangkot gitu, diangkot maju 3 langkah, mundur 3 langkah, nggak bisa. Itu pengendalian aja, fungsinya ya biar ngasih waktu ke kita buat ngambil keputusan yang baik gitu. Contohnya gimana, misalkan saya bingung mau beli martabak atau enggak nih, ini bukan masalah uang ya. Bingung aja mau beli martabak atau enggak nih. Nah, maju 3 langkah, ya kan. Saya mikir, kayaknya enak nih beli martabak. Udah lama juga. Toh buat self reward juga. Pekerjaan semuanya udah beres. Cocok nih. Ya kan, itu kan. Maju 3 langkah. Akhirnya saya mundur 3 langkah lagi. Siapa tahu mengenali ini tuh cobaan gitu loh. Saya bilang, kayaknya beli martabak sekarang bukan keputusan yang bagus deh. Soalnya gue udah tahu rasanya. Karena mungkin ya lidah aja yang manja. Terus ya maksudnya apa ya? Nggak ada terlalu ada value-nya karena gue minggu ini udah terlalu boros. Terus ya minggu depan gue harus ngadirin kondangan temen gue yang sebutuhnya aja. Ya mendingan uangnya disimpan deh buat nyumbang ke mereka. Lagian teman saya yang ngadain pernikahan ini ngapain ngadain pernikahan pas lagi pandemi kayak gini, mau meninggal karena covid apa. Tapi mending meninggal karena covid, yang penting udah nikah jadi statusnya bukan lajang. Daripada anda udah malajang, kita nggak tahu kamu ini covid atau enggak. Gitu. Maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Akhirnya ya saya lebih memilih menganggap beli martabak adalah sebuah cobaan. Karena mungkin lebih banyak sumpeknya. Akhirnya saya nggak memilih itu gitu. Gitu kan. Dan apa ya, ini tuh sama kayak, teman-teman tahu nggak sih kayak apa, 5 seconds rule, di mana kita dikasih waktu 5 detik agar kita bisa mengambil sebuah keputusan atau pilihan. Teman-teman tahu nggak sih? Jadi itu saya memaknai maju 3 langkah, mundur 3 langkah ini agar pikiran saya jernih, agar akal saya jalan, agar saya bisa mengambil keputusan yang baik. Bukan buat saya aja, tapi buat orang-orang sekeliling saya gitu loh. Maksudnya yang baik bagimu belum tentu baik bagi orang lain kan. Misalkan kamu korupsi, ya berarti baik bagi ibu, maksudnya yang ngambil uang dong baik dong. Dapat uang dong baik dong, tapi kan nggak ngasilin harmoni gitu loh. Ngerti kan maksud saya? Ya itu sekarang bersyukur, eh saya tuh udah lebih mengenal sama yang namanya cobaan. Saya juga lebih mikir, ngomongin soal harmoni ya, saya tuh udah lebih mikir perbuatan saya tuh ini ngasilin harmoni atau enggak. Saya juga udah nggak khawatir kalau misalkan saya dihadapkan oleh suatu hal yang sekiranya itu peluang atau cobaan. Saya nggak khawatir lagi kalau misalkan saya nggak ngambilnya, walaupun Tuhan itu ngambil hal itu. Karena kalau misalkan saya terus berbuat sesuatu sesuai dengan harmoni, ya peluangnya bakal terus ada gitu loh. Gitu kan. Tuhan mah nggak bakalan ngucilin hambanya yang terus berbuat dengan harmoni. Masa sih Tuhan mau ngucilin orang-orangnya atau hamba-hambanya yang terus berbuat baik? Kan nggak akan. Makanya terus berbuat dengan harmoni, berbuat dengan semestinya gitu. Gitu aja sih. Berapa menit sekarang sih? Nggak tahu. Saya agak trauma. Tadi udah setengah jam ngomong, audionya hancur. Oh ya, itu aja buat podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mampir. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jadi kayaknya saya seminggu video YouTube yang proper, terus seminggu lagi podcast kayak gini aja. Ya. Ya, again, thank you so much for watching, for listening, or for reading. Teman-teman yang baca di Medium, and I'll see you when I'm feeling happy. Bye bye. Gitu ya. Udah ya. Semoga nggak hancur.